Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pokok pembahasan agroekosistem. Pada pembahasan agroekosistem ini yang kita bahas adalah kontribusi cahaya hijau untuk pertumbuhan tanaman dan pembangunan. Di sini kita akan membahas ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Pada pembahasan kali ini, kami terbentuk menjadi satu tim yang terbagi menjadi 3 orang, yaitu yang pertama Wilda Astriani Siregar, Aslina. Nah, di pokok pembahasan agroekosistem ini yang terbagi menjadi 4 pembahasan. 1. Fotoreseptor tumbuhan dan lingkungan cahaya rendah. Kedua, respon tedang terhadap deviasi dalam rasio merah atau hijau merah untuk tingkat fluensi rendah cahaya biru. Yang ketiga, pengendalian hormonal pertumbuhan dalam teduh. Yang keempat, cahaya hijau dalam peraturan pembangunan tumbuhan. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan agroekosistem itu. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, fotoreseptor tumbuhan dan lingkungan cahaya rendah. Fotoreseptor tumbuhan dan lingkungan cahaya rendah. Fotoreseptor tanaman berbagi pengaturan struktural umum dari kromofor penyerap foton yang terikat pada apoprotein. Di antara fotoreseptor yang diidentifikasi dalam Arabidopsis thaliana, selanjutnya Arabidopsis, Cryptochrums, Cry1 dan Cry2, dan fototropin, POT1 dan POT2. Fotoreseptor memulai banyak proses yang berujung pada perubahan bentuk dan atau fungsi tanaman, disertai dengan perubahan ekspresi gen yang mendukung. Jauh sebelum mutan genetik menyiapkan panggung untuk penemuan mekanisme transduksi cahaya, para ilmuwan memahami efek kualitas cahaya spesifik pada biologi tanaman. Jelas, efek cahaya biru dan merah jauh lebih kuat dalam mendorong perubahan yang terlihat dibandingkan gelombang lain, terutama dalam mengembangkan bibit. Respon tedang terhadap deviasi dalam rasio merah atau jauh merah dan untuk tingkat fluensi rendah cahaya biru. Fotoreseptor tumbuhan dan lingkungan cahaya rendah. Fotoreseptor tanaman berbagi pengaturan struktural umum dari kromofor penyerap foton yang terikat pada apoprotein. Di antara fotoreseptor yang diidentifikasi dalam Arabidopsis thaliana, selanjutnya Arabidopsis, Cryptochrums, Cry1 dan Cry2, dan fototropin, POT1 dan POT2. Fotoreseptor memulai banyak proses yang berujung pada perubahan bentuk dan atau fungsi tanaman, disertai dengan perubahan ekspresi gen yang mendukung. Jauh sebelum mutan genetik menyiapkan panggung untuk penemuan mekanisme transduksi cahaya, para ilmuwan memahami efek kualitas cahaya spesifik pada biologi tanaman. Jelas, efek cahaya biru dan merah jauh lebih kuat dalam mendorong perubahan yang terlihat dibandingkan gelombang lain, terutama dalam mengembangkan bibit. Interaksi cahaya hijau dan jauh merah. Tanaman yang tumbuh dalam kondisi hijau yang diperkaya atau di bawah lingkungan merah atau merah jauh menunjukkan karakter naungan, namun dengan pola ekspresi gen yang berbeda. Jadi, bagaimana tumbuhan menanggapi kombinasi cahaya hijau dan merah jauh? Apakah perlakuan bersifat aditif atau sinergis yang menunjukkan bahwa sensitivitas spektrum yang lebih luas menghasilkan respon yang lebih kuat? Cahaya hijau dan merah jauh bersama-sama menambah karakter yang disebabkan naungan lebih dari sekedar cahaya hijau atau cahaya merah jauh saja. Perbedaan terlihat pada morfologi tanaman serta ekspresi gen. Analisis genetik yang menunjukkan itu PIF4 dan PIF5 mutan berdua efisien devi di respon hijau dan atau jauh merah. Temuan ini menunjukkan bahwa PIF4 dan PIF5 bersama-sama merupakan titik konvergensi untuk sinyal merah, jauh dan hijau dan membatasi transduksi sinyal menuju induksi gejala naungan. Pengendalian hormonal pertumbuhan dalam teduh. Pengendalian hormonal pertumbuhan
Studi di Arabidopsis telah mendefinisikan bagaimana pengatur pertumbuhan tanaman membangkitkan perubahan morfologi yang terkait dengan lingkungan naungan. Pengaruh perubahan yang dimediasi fitokrom dari fluks hormon sangat dipahami dengan baik. Kemungkinan besar, respon dihasilkan melalui seperangkat perantara regulasi yang berujung pada penyesuaian aktivitas hormon serupa untuk membentuk kembali pertumbuhan dan perkembangan. Bagian berikut merinci bagaimana sinyal merah dan merah jauh mempengaruhi kadar hormon. Telah dibuktikan bahwa pemanjangan tangkai dan tangkai yang diinduksi merah atau jauh merah sebagian dimediasi oleh peningkatan kadar giberelin bioaktif atau GA serta responsif GA. Telah disarankan bahwa protein DELA yang menekan respon GA memainkan peran. Protein DELA dapat secara langsung berikatan dengan sekelompok komponen pensinyalan fitokrom, termasuk faktor interaksi fitokrom-FO atau PIV-FO, memfasilitasi degradasinya. PIV-FO dan PIV5 adalah regulator negatif dari pensinyalan PHYB dan telah disarankan untuk mempromosikan respon penghindaran naungan. Mutasi pada PIV4 dan PIV5 sebagian dapat menekan respon penghindaran naungan rekonstitutif pada PHYB mutan. Etilen juga merupakan salah satu fitohormon yang memediasi respon menghindari naungan terhadap cahaya biru rendah. Penurunan laju pengaruh foton cahaya biru pada tajuk lebat dan menyebabkan pemanjangan batang dan hiponasti daun pada tanaman tembakau tipe liar. Tetapi pada tanaman yang tidak sensitif terhadap etilen atau Pierre et al. 2004b yang menunjukkan bahwa jalur pensinyalan etilen sangat penting untuk respon naungan yang disebabkan oleh cahaya biru rendah. Penerapan etilen secara eksogen dapat memicu SAS menunjukkan bahwa etilen dapat berfungsi sebagai sinyal komunikasi tanaman-tanaman bawah lingkungan yang teduh. Cahaya hijau dalam peraturan pembangunan tumbuhan. Cahaya hijau dalam peraturan pembangunan tumbuhan. Lampu hijau adalah bagian yang signifikan dari iridiasi matahari dan data yang muncul menunjukkan bahwa gelombang hijau memodulasi respon tanaman yang diinduksi cahaya. Koaksi lampu hijau dan gelombang cahaya lainnya memberikan strategi bagi tanaman untuk menyesuaikan morfologinya dengan tepat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan cahaya. Studi selama 50 tahun terakhir telah menunjukkan bahwa cahaya hijau mempengaruhi biomasa tanaman dan membalikkan pembukaan stomata di mediasi. Dalam proses mempelajari respon fitokrom, Tadada mencatat interaksi aneh antara berbagai kualitas cahaya merah jauh dan cahaya hijau yang belum sepenuhnya direkonsiliasi hingga saat ini. Tadada 1982, 1983, 1997. Kasus-kasus ini disebutkan untuk memberikan dasar historis untuk respon hijau dan interaksi hijau jauh merah dan telah dirinci di tempat lain. Volta dan Marusnitz tahun 2007 telah ditetapkan dengan jelas bahwa beberapa jalur fotosensori berkontribusi pada bayangan atau respon cahaya rendah. Berikut ini adalah kasus kontemporer di mana efek lampu hijau telah didokumentasikan dalam pengaturan perkembangan. Nah, itulah pembahasan dari materi agroekosistem yang sudah dibahas semuanya dari keempat sub pembahasan agroekosistem itu. Jika ada kata-kata dan pembahasan yang masih kurang paham, kami harap teman-teman dan penonton semua bisa memaafkannya. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.